Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan lanjutan dari video sebelumnya. Kita sudah sampai di halaman 21. Qala al-musannifu sifatu Lailatul Qadar. Kitab Lailatul Qadar karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Kita sudah sampai di halaman 21. Sifatu Lailatul Qadri. Sifat-sifat malam Lailatul Qadar. Awalan, annaha lailatun anzalallahu fiha al-Qur'ana. Ketahuilah bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Aduh, kenapa ini seperti ini? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar. Tsaniyan, annaha lailatun mubarakah. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh beliau di sini, malam ini adalah malam yang penuh keberkahan. Ini malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Inna kunna munzirin, kami yang memberi peringatan. Salisan, dan sifat yang ketiga, annaha lailatun tuqaddaru fiha al-umuru wa tudabbar. Sifat yang ketiga dari malam Lailatul Qadar adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam di mana segala urusan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu diatur untuk 1 tahun ke depan, ya, termasuk apa saja di situ, ya, termasuk ajal, rezeki dan yang lainnya. Tuqaddaru fiha al-umur min kulli ma yakunu fi tilka sanati min al-ajali wal arzaq wa ghairiha. Sampai 1 tahun ke depan, baik itu berupa umur, apa lagi di sini, rezeki dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala urusan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annaha lailatun khairun indallahi ta'ala min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari 1000 bulan. Jadi ibadah 1 malam, ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Subhanallah. Wal amalu shalihu fiha yudha'af. Dan amal baik di malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khamisan, kemudian yang kelima, di antara sifat dari malam Lailatul Qadar adalah annal malaikata tanzilu fiha ilal ardi bil khairi wal barakah wal rahmati wal maghfirah. Bahwasanya para malaikat itu akan turun ke bumi membawa kebaikan, keberkahan, ya, apalagi rahmat dan juga maghfirah.
membawa ampunan. Qala Allah Ta'ala tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di mana para malaikat dan juga roh yaitu malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar itu akan turun. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'ahum ar-ruhu wa huwa Jibril alaihi salam, dan beserta mereka itu ada malaikat Jibril alaihi salam yang juga ikut turun. Kemudian sifat yang keenam, annaha lailatu amnin wa salamin syamilin wa tadhallu kadzalika hatta matla'i fajriha. Bagian keenam, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh ketenangan dan keselamatan, di mana itu tadhallu kadzalika hatta matla'i fajriha, yang berlangsung hingga terbit fajar. Nah, ini malam Lailatul Qadar. Jadi dari maghrib sampai subuh. Karena waktu malam seperti itu. Qala Allah Ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang dimaksud salam di sini seperti yang dikatakan oleh ulama ahli tafsir, yakni salamul malaikah, ay taslimul malaikah. Jadi para malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar ini akan mengucapkan, memberikan salam kepada semua mukmin wa mukminatin. Dan ketika para malaikat ini mengucapkan salam dan kita mendapati salam mereka, maka kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua dosa. Sabi'an, bagian yang ketujuh dari sifatul Lailatul Qadar, fiha ghufranun lidzunubi liman qamaha wahtasaba fi dzalikal ajra 'indallahi 'azza wa jalla. Bagian ketujuh dari sifat malam Lailatul Qadar, bahwasanya malam itu menjadi malam pengampunan dosa bagi siapa yang mendirikannya, yang beribadah di malamnya. Di malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya tentunya dengan ibadah, dengan zikir, dengan memperbanyak amal soleh di malam Lailatul Qadar, di mana ia melakukan tersebut imanan, dalam bentuk keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman akan hal tersebut, dan ihtisab, mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hadis ini sudah disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah 'anil Hasan ibn al-Har qala balagani anna al-amala fi yaumil qadri kal 'amali fi lailatiha. Di sini Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Hasan al-Har Ibnul Har. Ia berkata, sampai kepadaku bahwa amal pada siang hari Lailatul Qadar itu seperti amal pada malam harinya. Wah, ini lebih ringan pendapat seperti ini. Jadi memungkinkan seseorang yang tidak mendapati malam Lailatul Qadar bisa digapai di siang harinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ثم قال المصنف أقل ما يحصل به قيام ليلة القدر tingkat minimal seseorang itu mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Qala al-Imam Malik fil Muwatta. Imam Malik berkata dalam kitabnya Kitab Muwatta, balaghani anna Sa'id ibn al-Musayyib awil Musayyib qala man syahida al-isya'a lailatal qadri yani fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha. Mungkin ini bihadhihi, mungkin ya. Bihadhihi bukan fi hadhihi, bihadhihi gitu.
Imam Malik dalam kitab Muwatta berkata, sampai kepadaku bahwa Sa'id ibn Musayyab, ada yang mengatakan Musayyib, ada yang mengatakan Musayyab, berkata, Sa'id Musayyab berkata, barang siapa yang menghadiri salat Isya di malam Lailatul Qadar, maksudnya fi jamaah, secara berjamaah, jadi dia di malam Lailatul Qadar salat Isya-nya berjamaah, maka ia, kata Sa'id ibn Musayyab, telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Jadi kalau di bulan Ramadan sholat Isya-nya itu selalu berjamaah, maka otomatis dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Wa akhraja Abu Syekh, Allah. Wa akhraja Abu Syekh Al-Asbahani min tariqati Abi Musa Al-Madini bi isnadin dha'if an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Abu Syekh Al-Asbahani meriwayatkan melalui jalur Abu Musa Al-Madini dengan sanad yang dhaif dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya hadis marfu'. Qal man shalla al-isya al-akhirata jama'atan fi ramadana faqad adraka lailatal qadri. Barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka dia sudah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. ويؤيد بعض كلام الأئمة ما ثبت في الصحيح وعموم الأحاديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم, di mana pendapat ini didukung dengan perkataan para a'immah, dan juga ada beberapa hadis, yaitu diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah mendirikan setengah malam, menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Insyaallah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah mendirikan seluruh malam, menghidupkan seluruh malam. Jadi otomatis kalau yang sholat Isya dan subuhnya berjamaah terus, maka otomatis dia mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Dan juga wa qaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-isya'a fi jama'atin kana lahu min qiyami nisfi lailihi. Wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailihi. Ini sama dengan hadis yang tadi. Man syahida al-isya'a fi jama'atin, barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, dia melaksanakan salat Isya berjamaah, maka ia mendapatkan pahala seperti mendirikan setengah malam, menghidupkan setengah malam. Wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat Isya dan subuh itu berjemaah, maka ia mendapatkan pahala seperti mendirikan atau qiyamul laili kulli. Jadi hadis ini mendukung pendapat yang tadi. Wa qad rawa Ibnu Abi Dunya an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali mursalan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadis dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali secara mursal, hadisnya hadis mursal, artinya tidak ada orang yang putus di sini, tidak disebutkan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata alaihi Ramadan sahihan musliman shama naharahu wa shalla wirdan min lailihi wa ghadda basarahu wa hafiza farjahu wa lisanahu wa yadahu wa hafaza ala salatihi fil jamaah. Ini ambil sedikit-sedikit.
man shoma man ata alaihi Ramadan sahihan musliman. Barang siapa yang menjalani Ramadan dalam keadaan sehat. Musliman, dia muslim. Shoma naharahu wa shalla wirdan min lailihi. Ia berpuasa di siang harinya. Wa shalla wirdan min lailihi. Dia mengerjakan sholat di malam harinya. Wa ghadda basarahu wa hafidha farjahu wa lisanahu wa yadahu. Ia menahan pandangannya, ya, tidak jelalatan. Wa hafidha farjahu, menjaga kemaluannya. Wa lisanahu, menjaga lisannya. Wa yadahu, dan menjaga tangannya. Wa hafadha ala salatihi fil jamaah. Ia menjaga salat berjamaahnya. Wa bakkara ilal jumu'ah, dan bersegera menuju salat Jumat, berangkat awal untuk melaksanakan salat Jumat. Faqad shama asy-syahra wastakmala al-ajra wa adraka lailatal qadri wa faza bi jaizatir rabb wa huwa hadisun dhaif. Selain itu, faqad shama asy-syahra wastakmala al-ajra. Di barang siapa yang melakukan ini semua di bulan Ramadan, maka kata beliau, sungguh ia telah berpuasa selama sebulan penuh dan wastakmal al-ajra, menyempurnakan pahalanya. Wa adraka lailatal qadri, dan dia sudah meraih malam Lailatul Qadar. Wa faza bi jaizatir rabb, dan dia memenangkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini wa huwa hadisun dhaif, hadis yang lemah. Ya, seperti yang dikatakan oleh ulama mustalah hadis, bahwasanya hadis lemah itu tetap bisa diamalkan di fadhailul a'mal. Wa ala kullin fal mu'minu yajiddu wa yajtahidu fi Ramadan. Bagaimanapun juga, kata beliau, seorang mukmin itu di bulan Ramadan harus bersungguh-sungguh dan berusaha di bulan Ramadan. Wa yuhafidhu ala kulli shalawatil mafrudati fi jama'atin. Jadi seorang mukmin di bulan Ramadan ia harus menjaga semua salat farduhnya. Bagaimana salat farduhnya itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya, wa khususan, lebih-lebih wal isya wal fajr. Salat isya, salat subuh khususan. Tiwal asy-syahri war raja min rabbihil karim ar-rahim alla yuhrimahu min khairati wa barakati wa nafahati lailatul qadri. Ya, terutama kata tadi salat isya, salat subuhnya itu harus dilaksanakan berjamaah, ya, sebisa mungkin. Jadi kalau tidak bisa berjamaah zuhur, asar, ya minimal isya dan subuhnya itu dilaksanakan berjamaah, karena ada fadilah yang luar biasa di situ.